Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Chan Swanto. Saya mahasiswa Radingan Lampung, Fakultas Syariah dengan jurusan Hukum Tata Negara atau Siasat Syariah semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah tentang pembuktian dengan mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama dengan dosen Bapak Ervin Yogi Pradikta, MHI. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah judul pembuktian. Pengertian. Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Menurut Abdul Qadir Muhammad tahun 2008, menurut Haji Zainal Asikin tahun 2015, menyebutkan pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan jelasan perkara kepada hakim supaya dapat nilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Menurut Sudikno Mertakusumo tahun 1982 menjelaskan bahwa pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Selanjutnya, alat-alat bukti. Yang pertama, alat bukti tertulis. 2. Alat bukti dengan saksi-saksi. 3. Alat bukti persangkaan. 4. Alat bukti pengakuan. 5. Alat bukti sumpah. Dalam praktek peradilan perdata, samping 5 alat bukti tersebut di atas dengan pula 2 macam alat bukti lain, yaitu 6. Pemeriksaan setempat. 7. Keterangan ahli. Yang pertama, alat bukti tertulis atas surat. Ada 3 macam alat bukti tertulis, yaitu 1. Akta autentik. Akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. 2. Akta di bawah tangan, dibuat tidak oleh pejabat umum atau dibuat tidak di hadapan pejabat umum. Demikian pula bentuknya bebas, tidak ditentukan bentuk secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. 3. Alat bukti tertulis atau surat bukta atau surat bukan akta. Ya, surat-surat bukti tetapi tidak memenuhi syarat-syarat itu dapat dikategorikan sebagai akta. 2. Alat bukti dengan saksi atau saksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi. Yang ketiga, alat bukti persangka. 1. Persangkaan perundang-undangan atau persangkaan berdasarkan hukum. 2. Persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim. 4. Alat bukti pengakuan. Pasal 174 AIR menyatakan pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan perantara orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu. 5. Alat bukti sumpah. RBG atau AIR mengenal 3 macam sumpah, yaitu yang pertama mengenal sumpah pelengkap dan sumpah penaksiran, dan sedangkan pasal 133 dan pasal 136 AIR mengenal ada sumpah pemutus. Dengan pengucapan sumpah, maka yang mengucapkan sumpah itu dimenangkan oleh hakim. Nah, permasalahan setempat mendapat dasarnya pada pasal 180 BG atau 153 AIR menentukan ketua jika dipandang perlu atau bermanfaat dapat mengangkat 1 atau 2 yang orang komisaris untuk dengan dibantu oleh panitia mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapatkan tambahan keterangan. 7. Keterangan ahli. Pasal 181 RBG atau pasal 154 AIR menentukan jika pengadilan negeri berpendapat bahwa persoalannya dapat diungkap dengan pemeriksaan oleh seorang ahli, maka ia atas permohonan para pihak dapat mengangkat ahli atau mengangkat karena jabatan. Keterangan ahli itu berupa pendapat atau kesimpulan berdasarkan pengetahuan atau keahliannya yang dikeluarkan dengan sumpah. Namun demikian, hakim tidak diwajib untuk menuruti pendapat ahli tersebut. Sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.